Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Ada kabar besar dari Asia Timur, Cina bersiap mengungkap 4 rudal baru yang dirancang khusus untuk menenggelamkan kapal perang musuh, termasuk kapal induk Amerika Serikat. Rudal-rudal ini akan dipamerkan dalam parade militer spektakuler di Beijing, 3 September mendatang, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemenangan Cina atas Jepang dan Perang Dunia Kedua. Langkah ini jelas bukan sekadar pamer kekuatan. Beijing sedang mengirim pesan keras kepada Washington, NATO, dan dunia internasional. Laut Cina Selatan, Taiwan, hingga Pasifik Barat bukan lagi kawasan yang bisa didominasi Amerika. Dalam 2 dekade terakhir, Cina gencar membangun kekuatan militernya. Fokus utamanya ada pada rudal jarak jauh yang mampu menyerang kapal perang, pangkalan militer, hingga instalasi strategis milik musuh. Strategi ini dikenal dengan nama Anti-Access and Area Denial, A2AD. Tujuannya jelas, mencegah kapal dan pesawat musuh khususnya milik Amerika masuk dan beroperasi bebas di wilayah yang dianggap vital oleh Beijing, termasuk Taiwan dan Laut Cina Selatan. Jika Amerika ingin mengintervensi konflik di kawasan, rudal-rudal ini adalah perisai sekaligus pedang yang dipersiapkan Cina. Parade militer yang dijadwalkan 3 September nanti bukan acara biasa. Lokasinya di lapangan Tiananmen, Beijing, dengan melibatkan sekitar 40.000 personel militer. Latihan menjelang parade sudah digelar pada pertengahan Agustus, dan bocoran foto-foto memperlihatkan kendaraan militer membawa rudal baru dengan kode YJ-15, YJ-17, YJ-19, dan YJ-20. YJ adalah singkatan dari Yingji, yang berarti serangan elang dalam bahasa Mandarin. Semua rudal ini termasuk kategori anti kapal, bisa ditembakkan dari laut maupun udara. Mari kita kupas satu persatu kemungkinan kemampuan rudal-rudal ini. 1. YJ-15 diduga sebagai rudal supersonik, kecepatan lebih tinggi dari suara. Mampu menembus pertahanan rudal yang lambat merespons. Cocok untuk menyerang kapal perusak atau fregat. 2. YJ-17, YJ-19 diperkirakan adalah rudal hipersonik. Kecepatannya lebih dari 5 kali lipat kecepatan suara. Sangat sulit dicegat karena bisa bermanuver di udara. Jika benar, ini bisa jadi senjata pemecah benteng pertahanan kapal induk AS. 3. YJ-20 diduga rudal aerobalistik yang lincah. Bisa diluncurkan dari berbagai platform, menggabungkan manuver aerodinamis dengan fase balistik. Memberi jangkauan lebih jauh dan serangan yang sulit diprediksi. Dengan kombinasi ini, Cina memiliki opsi lengkap, dari supersonik, hipersonik, hingga aerobalistik. Kenapa Amerika harus khawatir? Karena kapal induk AS adalah simbol dominasi global Washington. Selama ini, kapal induk menjadi pusat operasi di Pasifik Barat, dari Jepang, Guam, hingga Laut Cina Selatan. Namun, rudal supersonik dan hipersonik seperti YJ-17 atau YJ-19 bisa membanjiri sistem pertahanan kapal induk dan membuatnya kewalahan. Seorang analis Australia, Alex Luck, menyebut strategi Cina adalah membanjiri pertahanan musuh dengan banyak rudal hingga ada yang bocor dan menghantam target. Artinya, meskipun 90% rudal berhasil ditembak jatuh, 1 atau 2 rudal yang lolos bisa menenggelamkan kapal besar. Perlu dicatat, ancaman ini muncul beberapa bulan setelah AS menguras persediaan misil pencegatnya. Sebagian besar digunakan untuk melindungi Israel dari serangan rudal Iran, serta operasi di Laut Merah melawan Houthi. Dengan stok pencegat yang menipis, Amerika kini menghadapi ancaman rudal Cina yang jauh lebih canggih. Inilah yang membuat Washington benar-benar serius menanggapi parade rudal Beijing. Menurut pengamat militer Cina, rudal baru ini menunjukkan perubahan doktrin militer Beijing. Dulu, mereka mengandalkan teknologi siluman atau low observable agar rudalnya sulit terdeteksi. Namun kini, mereka beralih ke rudal supersonik dan hipersonik, yang meskipun terlihat oleh radar, tetap mustahil dicegat karena kecepatan dan manuvernya. Dengan kata lain, Beijing tidak lagi sekadar menghindar, tapi berani menghadapi pertahanan udara Amerika secara langsung. Jika benar 4 rudal baru ini diresmikan, implikasinya sangat besar. Bagi Taiwan, peluang Amerika membantu secara militer semakin berisiko tinggi. Bagi Laut Cina Selatan, kapal perang Amerika mungkin akan lebih berhati-hati masuk ke wilayah sengketa. Bagi dunia, ini adalah langkah Cina untuk mengukuhkan diri sebagai kekuatan militer global yang menyaingi Amerika. Seorang peneliti di Center for a New American Security bahkan menilai, rudal ini bukan hanya untuk defensif, tapi juga agar armada kapal induk Cina bisa memproyeksikan kekuatan lebih jauh. Jadi teman-teman,
Begitulah gambaran mengenai rencana Cina untuk mengungkap 4 rudal anti kapal baru, YJ-15, YJ-17, YJ-19, dan YJ-20. Rudal-rudal ini bisa menjadi game changer dalam rivalitas antara Beijing dan Washington di Asia Pasifik. Apakah langkah ini akan membuat Amerika mundur dari Taiwan dan Laut Cina Selatan? Atau justru memicu perlombaan senjata baru yang semakin berbahaya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar terus mendapat update terbaru soal konflik geopolitik dan militer dunia.